Di sebuah pedalaman hutan, seorang anak yang bernama Lukas sedang bekerja membantu ayahnya yang berprofesi sebagai tukang kayu. Lukas bertugas membawa gerobak yang berisikan kayu itu untuk dibawa ke rumah dan dijual. Namun karena keberatan, Lukas secara tidak sengaja membuat gerobak itu meluncur ke bawah dan menumpahkan kayu-kayu itu. Ayahnya Lukas yang merupakan orang yang keras langsung menampar Lukas yang akhirnya menyebabkan pipinya Lukas lebam. T'es vraiment qu'un bon à rien. Lukas terlihat ketakutan dan langsung pergi ke dalam hutan. Di dalam hutan, Lukas bertemu dengan sahabatnya yang bernama Matias. Matias adalah teman satu-satunya Lukas di kawasan hutan ini. Matias mencoba mengajak Lukas untuk bermain kejar-kejaran untuk menghiburnya. Namun karena terlalu asik bermain, Lukas secara tidak sengaja dia pun terjatuh. Matias yang melihat Lukas sempat merasa khawatir. Untungnya Lukas baik-baik saja. Nah, saat itu juga mereka berdua secara tidak sengaja menemukan sebuah gua yang ternyata itu adalah bunker. Dengan rasa penasaran, Lukas dan Matias memberanikan diri masuk ke dalamnya. Mereka berdua takjub melihat tempat itu. Di dalamnya, mereka bermain perang-perangan sampai puas. Selang beberapa lama, Lukas izin pamit karena takut nanti akan dimarahi oleh ayahnya. Di perjalanan pulang, Lukas dijemput oleh ayahnya menggunakan mobil. Selama perjalanan, Lukas sempat dimarahi oleh ayahnya. Lukas hanya bisa diam saja saat itu. Sampai satu ketika ayahnya meminta Lukas untuk mengambilkan rokok yang ada di kursi belakang. Namun, Lukas malah menolak dan melarang ayahnya untuk merokok. Ayahnya Lukas dengan pikiran yang kalut langsung emosi dan mencoba memukul Lukas yang ada di belakang. Saat pandangan ayahnya itu teralihkan, secara tiba-tiba Matias muncul dan mereka pun menabrak Matias secara tak sengaja. Ayahnya Lukas terkejut dan refleks memeriksa keadaan Matias. Dia beberapa kali mencoba membangunkan Matias. Ayahnya Lukas berpikir Matias sudah meninggal. Nah, bukannya bertanggung jawab atas kejahatannya, ayahnya Lukas malah berpikir bagaimana cara menghilangkan bukti kecelakaan ini agar dirinya tidak disalahkan dan bisa lolos dari hukuman. Dia langsung membuang semua bukti baik sepeda dan jasad Matias ke jurang untuk membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Setelah melakukan hal itu, ayahnya Lukas langsung bergegas meninggalkan tempat itu dan pergi ke rumah. Kebetulan arah jalan pulang itu melewati rumahnya Matias. Saat itu, ada ayahnya Matias sedang menunggu dan menyinggahi mobil mereka. Ayahnya Matias bertanya tentang keberadaan Matias kepada ayahnya Lukas. Dia khawatir karena hari sudah sore namun Matias tidak kunjung pulang. Padahal, biasanya Matias pasti pulang kalau jam sore seperti ini. Ayahnya Matias terlihat khawatir. Ayahnya Lukas dengan wajah sedikit tegang menjawab kalau dia tidak tahu keberadaan Matias. Dia menyarankan kepada ayahnya Matias untuk tidak terlalu khawatir. Ayahnya Lukas berkata apabila dia bertemu Matias, dia akan langsung mengabari ayahnya Matias. Ayahnya Matias berterima kasih dan membiarkan mereka lewat. 20 tahun kemudian, saat itu sebuah telepon berbunyi. Lukas bergegas mengangkat telepon itu. Telepon itu ternyata dari kepolisian. Polisi mengatakan kalau kedua orang tuanya Lukas meninggal. Lukas kaget dan menanyakan penyebabnya. Polisi mengatakan hal ini terjadi karena rumah mereka terbakar. Pacarnya Lukas yang bernama Julie kebetulan ada di samping Lukas dan mencoba menghiburnya. Keesokan harinya, Lukas dan pacarnya serta temannya yang bernama Fraud pergi ke kampung rumah orang tuanya Lukas untuk mengikuti proses pemakaman kedua orang tuanya. Selesainya prosesi pemakaman, Lukas berencana mau membawa beberapa barang yang masih bisa dijual. Saat mengemas barang-barang itu, terlihat ada orang tua berkursi roda menghampiri mereka. Lukas lalu memperkenalkannya kepada temannya dan pacarnya. Kedatangan ayahnya Matias ini bermaksud ingin memberikan barang warisan yang masih bisa sempat diselamatkan kepada Lukas.
Ayahnya Matias selalu mengajak mereka untuk mampir sebentar mengingat jauhnya perjalanan mereka. Di dalam hutan ternyata ada sebuah rumah besar yang merupakan rumah dari ayahnya Matias. Ayahnya Matias bekerja sebagai tukang kayu sama seperti ayahnya Lukas. Sesampainya di rumah, mereka mengobrol dan bernostalgia bagaimana kehidupan Lukas waktu kecil, serta menceritakan tentang tragedi kematian anaknya. Kematian anaknya itu menyebabkan hidup ayahnya Matias menjadi berantakan. Istrinya menjadi gila dan bundir. Sesekali dia melihat ke arah Lukas dan Lukas hanya terdiam. Filez, je vous ai déjà retenu assez longtemps. Namun ada sedikit masalah. Mobil yang dikendarainya tidak bisa menyala. Ayahnya Matias menawarkan kalau dia akan memanggilkan temannya yang merupakan seorang mekanik. Namun, saat mencoba menelpon, temannya ternyata ada di luar kota sehingga tidak bisa datang. Temannya Lukas yang bernama Freud merupakan seorang mekanik juga mencoba memperbaiki mobil itu. Setelah diketahui masalahnya, Freud meminta kepada ayahnya Matias apakah dia mempunyai selang kecil untuk memperbaiki mobilnya. Ayahnya Matias selalu mengantar Freud ke dalam gudang. Di dalam, mereka sempat mengobrol sebentar. Freud mengatakan kalau dia merasa mobilnya ini seperti sengaja dirusak oleh seseorang. Freud sedikit curiga dengan ayahnya Matias. Namun tiba-tiba, di sisi lain, kita memperlihatkan Lukas dan Julie sedang menunggu Freud karena tidak kunjung kembali. Dia melihat Freud sedang mengendarai mobil milik ayahnya Matias. Saat itu juga, Lukas langsung menelpon temannya itu, namun tidak diangkat. Lukas pun langsung mengirimkan pesan suara. Selang beberapa jam, Lukas dan Julie mencoba mendatangi gudang untuk menemui ayahnya Matias. Tanpa disadari, ayahnya Matias muncul secara tiba-tiba di belakang mereka, yang itu membuat mereka kaget. Lukas dan Julie bertanya kemana Freud pergi. Ayahnya Matias beralasan kalau Freud pergi ke kota untuk mencari selang. Di saat itu juga, Lukas merasa aneh melihat adanya selang yang tertinggal. Dia bertanya bagaimana Freud pergi tanpa membawa contoh selang itu. Ayahnya Matias dengan wajah panik. Dia bilang kalau Freud sedang buru-buru, dan katanya dia sudah hafal ukuran selang itu. Karena tidak ada pilihan, Lukas dan pacarnya hanya bisa menunggu. Mereka pun kembali ke rumah sambil menunggu Freud. Lukas terus mencoba menghubunginya, namun Freud tidak membalas. Ayahnya Matias mengatakan kalau jaringan di sini itu buruk. Namun tiba-tiba, saat itu Lukas mendapat pesan dari Freud kalau dia tidak akan kembali dalam waktu cepat karena dia terjebak macet. Saat malam tiba, mereka makan bersama. Ayah Matias bertanya kepada Lukas tentang kenapa dia meninggalkan kampungnya. Lukas bilang itu karena dia tidak mempunyai hubungan baik dengan ayahnya. Ayahnya Matias langsung bilang ya itu pasti satu-satunya alasan sambil melihat ke arah Lukas. Lukas hanya tertunduk dan mengalihkan pandangan. Sebelum tidur, ayahnya Matias mengajak Lukas untuk minum-minum. Di situ ayahnya Lukas bertanya kepada Lukas tentang apakah Julie itu pacarnya Lukas atau pacarnya Freud. Lukas bingung dengan pertanyaan ayahnya Matias dan berkata, "Apa maksudmu?" Karena keadaan sudah mengantuk, Lukas izin pamit untuk kembali ke kamarnya. Di sini, ayahnya Matias seperti mengawasi Lukas saat dia kembali ke kamar. Ayahnya Matias mengawasi Lukas untuk memastikan apakah dia sudah kembali ke kamarnya sebelum pergi ke gudang. Ternyata saat itu, Lukas tidak bisa tidur karena dia terus kepikiran ucapan ayahnya Matias. Tiba-tiba saat itu HP Julie mendapat pesan. Lukas yang melihat Julie sudah tertidur berinisiatif membuka pesan itu. Namun siapa duga, ternyata pesan itu adalah chat perselingkuhan Julie dengan Freud. Julie yang terbangun langsung mencoba menjelaskan kepada Lukas. Alasannya berselingkuh. Lukas dengan marah langsung pergi dan meninggalkan Julie. Lukas mondar-mandir menenangkan pikirannya.
dan beberapa kali memukul tiang karena kesal. Namun saat itu juga pandangannya teralihkan. Dia melihat pintu gudang itu terbuka. Lukas yang penasaran mencoba masuk ke dalam. Di dalam, Lukas melihat kursi roda ayahnya Matias dalam keadaan kosong. Dia merasa janggal. Kemana orang tua itu pergi? Dia melihat ada sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Pun langsung mencoba membukanya, dan dia melihat ada bayangan orang di bawah itu. Dia pun mencoba menutupnya kembali dan bersembunyi. Ternyata yang keluar adalah ayahnya Matias. Saat itu, ayahnya Matias mendengar suara benda jatuh. Ayah Matias merasa ada yang mengawasinya. Dia pun berpura-pura kembali ke kursi rodanya dan masuk ke rumah. Lukas yang sudah merasa aman mencoba masuk ke dalam ruang bawah tanah. Di dalam ruang bawah tanah itu, Lukas secara tidak sengaja bertemu dengan kedua orang tuanya dalam keadaan disekap. Ternyata selama ini, orang tua Lukas disekap oleh ayahnya Matias. Lukas shock dan mencoba menyelamatkan orang tuanya. Namun tiba-tiba, Julie sangat khawatir dengan Lukas yang tak kunjung kembali, padahal sudah ditelepon beberapa kali. Julie pun keluar kamar dan mencari Lukas. Julie kaget melihat kursi roda yang kosong dan sketsa gambar sebuah alat atau jebakan, serta foto keluarga Lukas. Dari petunjuk itu, Julie sudah tahu kalau ada hal yang tidak beres. Dia pun bergegas dan pergi keluar mencari Lukas. Saat ini, Lukas sudah sadar. Dia bersama orang tuanya diikat pada sebuah jebakan yang akan memotong tubuh mereka kalau mereka melepas ikatan yang ada di tangannya. Ayahnya Matias mengatakan kalau dia sudah mengetahui kejadian sebenarnya tentang kematian anaknya. Ayah Matias menaruh dendam kepada Lukas dan keluarganya dan berencana membunuh mereka semua. Itu aktif. Tiba-tiba muncul Julie memanggil Lukas. Ayahnya Matias yang mendengar itu langsung mengejar Julie. Julie mencoba bersembunyi di dalam rumah. Namun dimanapun Julie bersembunyi, ayahnya Matias selalu menemukannya. Untungnya Julie tidak kehabisan akal. Dia mencoba melumpuhkan ayahnya Matias dan bersembunyi di kamar. Julie mengunci pintu kamar dan mencoba menghubungi polisi. Namun saat itu, ayahnya Matias sudah berhasil membuka pintu kamar. Julie dalam keadaan panik lompat keluar jendela. Dia pun langsung jatuh ke tanah dari ketinggian itu. Julie merintih kesakitan dan tetap berusaha bangkit. Namun pada akhirnya, dia tetap tertangkap. Sementara itu, Lukas berdebat dengan ayahnya. Dia menyalahkan hal ini semua terjadi karena ayahnya. Seandainya ayahnya dulu mengaku, mungkin kejadiannya tidak akan separah ini. Ucapan itu membuat ayahnya Lukas hanya terdiam. Ibunya Lukas yang sudah tidak kuat mencoba menahan ikatannya. Namun, jika dia melepas ikatan itu, mereka semua akan mati. Sebagai rasa bersalah, ayahnya Lukas mau berkorban dan bertanggung jawab agar mereka semua bisa selamat. Tanpa pikir panjang, ibunya Lukas langsung melepas ikatannya dan menyebabkan ayahnya itu terbunuh. Karena pengorbanan ayahnya itu, mereka semua akhirnya bisa selamat. Di sisi lain, Julie yang disekap sudah hampir dipotong tangannya oleh ayahnya Matias. Untungnya saat itu Lukas cepat dan berhasil menyelamatkannya. Lukas pun langsung berkelahi dengan ayahnya Matias dan berhasil membuatnya pingsan. Setelah itu, Lukas menyekap ayahnya Matias di ruang bawah tanah. Keesokan harinya, Lukas dan Julie mencoba memeriksa keluar. Saat itu, Lukas mendengar teriakan dari Freud. Terlihat Freud sedang terikat dengan gerobak kayu atau seceliter. Melihat nyawa temannya terancam, Lukas mencoba menyelamatkan Freud. Namun, walaupun berkali-kali mencoba melepas ikatan itu, Lukas tetap tidak berhasil. Julie berinisiatif membawakan benda tajam untuk memotong jeratan tali itu. Namun tiba-tiba, hasil ditangkap oleh ayahnya Matias dan mengikatnya di sebuah pohon. Ayahnya Matias menantang Lukas untuk berkelahi. Lukas yang emosi langsung menghajar pria tua itu. Saat berkelahi, Lukas hampir saja terbunuh. Untungnya pijakan dari ayahnya Matias tidak seimbang dan menyebabkan dia mati konyol. Di sisi lain,
Freud sudah tidak kuat menahan gerobak kayu itu. Pada akhirnya kaki Freud tidak bisa menahan gerobak kayu yang seberat 500 kg itu, dan kakinya terlindas dan Freud tewas di tempat. Gerobak tak bertuan itu terus meluncur laju ke arah Julie. Julie berteriak histeris dan Lukas dengan sigap menabrakkan dirinya untuk menyelamatkan pacarnya. Lukas berhasil menyelamatkan pacarnya itu, namun luka dari tabrakan gerobak itu membuat perutnya sobek. Karena kehabisan darah, Lukas pun tumbang. Tak lama kemudian polisi dan ambulan datang. Julie dan ibunya Lukas dibawa ke rumah sakit.